Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, salatan taftahu lana biha abwabal khairi wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wat ta'sir, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sebutan kulah mulja aki saleranah saya mulja pimpinan Majelis Dzikrul Ghafilin Samaturah Pamanda Kiai Haji Raden Muhammad Giat Ramzi Al-Barakisai malar mantar beliau beserta keluarga paringih kesehatan zahir batin, lancar segala urusanna, paringih kesabaran untuk membimbing kula panjenengan lebih semak ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seteruskan abdinah muljaaki para alim, para ulama, para masyayikh. Saya tak bisa abdinah sebut aki asmana setung persetung, namun tak mengurangi rasa hormat tekunlah deka panjenengan sedaja. Tercukan saya abdinah muljaaki para hadirin, para hadirat jamaah Dzikrul Ghafilin khususipun deka tuan rumah malam semangken Ibu Jumaiyah beserta keluarga besar malam mancar kul panjenengan paringih kesehatan, malam mancar rezeki napa lancar Allah Subhanahu wa taala, malam mancar paringih ilmu saya manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kul panjenengan patut syukur ka Allah Subhanahu wa taala karena malam semangken ki paringih kesempatan, ki paringih kesehatan untuk bisa hadir alung polong mingguan di dalam wadah Majelis Dzikrul Ghafilin malam mantar katerima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun pada saya mangkat paksa, walaupun pada saya mangkat ejak aja, walaupun pada saya mangkat napa boleh pokoknya lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka dengan suka rela. Bermanfaat termasuk surga saja. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam semangken ngireng kul panjenengan kembali taklim, kembali ngecas ateh kalaban zikir ka Allah, kalaban taklim ilmu agama. Tebunah para ulama, para masyayikh odi etunya nikah kun sekejap. Thank you. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ad-dunya sa'ah, dunya paneka kun sekejap, faj'alha ta'ah, maka jadikanlah waktu yang sebentar ini diisi dengan ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan menabi odi etunya tentonah tero kancani sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben bektonah kancani sareng Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita semuanya. Beda beberapa golongan saya pasti kancani sareng Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya innallaha ma'as sabirin. Golongan yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, Dimin pernah kula ngejelasake sabar nikah beda telok niki.
as-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'alal maksiyah, was-sabru 'alal musibah. Sabar nikah beda telo. Orang yang sabar nikah beda telo. Sabar saya pertama, sabar menjalani rutinitas ibadah, rutinitas taat ke Allah Subhanahu wa taala. Nikah saya pertama. Nomor 2, sabar menjauhi maksiat. As-sabru 'alal maksiyah, sabar menjauhi maksiat. Ternyata tarkil maksiyah asqalu min fi'lil ibadah. Tebuna para ulama, ternyata meninggalkan maksiat panikah lebih susah. Apa bahasa Madura yang susah? Melarat, okay. Angel melarat, okay. Meninggalkan maksiat ternyata lebih melarat daripada mengerjakan ibadah. Meninggalkan maksiat lebih melarat daripada meninggalkan ibadah. Makanya sampai pada salah satu alim dari Tarim pas pertama kali ziarah ke Indonesia. Pertama kali ziarah ke Indonesia. Tebuna beliau apa? Ternyata teti wali Indonesia nikah lebih cepat daripada wali sebeda Tarim. Mak bisa ya Syekh ya Habib, mak bisa panjenengan mak ngocak senikah teti wali Indonesia nikah lebih cepat daripada teti wali saya Tarim. Ternyata tebuna beliau, amma fi Indonesia, sampean membuat Indonesia cukup menghindari maksiat, cukup menghindari maksiat. Tapi beliau menabi Tarim nikah sobung, hampir dikatakan hampir susah, sulit, melarat mendapati maksiat seber jalan nikah. Tapi tetap aurat saja Tarim. Kemudian Indonesia luar biasa. Tebuna beliau saking apa? Saking mudahnya, saking susahnya meninggalkan maksiat. Mulai Tarim nikah full ibadah. Indonesia full benih maksiat ya, full setengah maksiat, benih full setengah maksiat. Ternyata itu bunda beliau nih kiburuan. Tarim nikah ibadah depak ke Indonesia. Saya muka kodung, saya muka rok, saya kun sekilan, saya you can see senikah muka. Itu bunda beliau ternyata teti wali Indonesia lebih cepat daripada teti wali Tarim. Sampai beda lagu nih kah. Beren kan reng bini zaman setia. Semakin reng lake zaman setia. Celing ada rumah mah klop aja gue lagu nih kan tak anu melarat kula apalagi lagu nih kan bukan saya nikah as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'al maksiyah, terakhir as-sabru 'alal musibah, sabar menghadapi musibah duniawiyah, musibah ukhrawiyah. Musibah duniawiyah ditinggalkan orang-orang yang kita cintai, beri musibah Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan lain lah. Kudu sabar. Jadi Nabi sekolah panjenengan kancane sareng Allah Subhanahu wa taala masuk ke golongan pertama, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nomor 2, innallaha ma'al, selain sabirin apa? Innallaha ma'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang baik. Muhsin, orang saya ngelakoni amal saya bagus, orang saya mengamalkan amal-amal saya soleh. Napa bitana ihsan so hasan? Amal hasan huwal khair. Hasan panikah baik dalam bahasa Arab, hasan artinya baik, bagus. Mun ihsan, beda kalimat ihsan. Napa ihsan? Di atasnya baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wal ihsanu an tuhsina ila man asaa ilaika. Ihsan nikah adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nikah ihsan, golongan al muhsinin,
orang saya bakal kancana sar Allah Subhanahu wa taala ketika kita dizalimi oleh orang lain justru kita berbuat baik kepada mereka. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan ceritanya ke Darussalam pernah menyampaikan cerita ini. Rasulullah nikah ben sepuh menabi mangkat ke masjid copai lagi. Copai sareng pasirah orang Yahudi. Senyopai orang Yahudi. Apakah Rasulullah tukah kikir? Entan. Rasulullah pertama kali copai mesem. Hari kedua copai pole mesem. Hari ketelo copai ternyata sobu senyopai. Akhirnya Rasulullah nyari. Bin lima orang saya biasa nyopai nih. Ternyata senyopai nikah tepak songkan. Salah setelah sholat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh berjamaah sareng para sahabat, beliau pas nyapot ke orang Yahudi saya songkan ki puruan. Saya teti langganan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam copai. Ternyata Rasulullah nyapot padahal saya nyapot neka orang sejahat orang Yahudi saya nyopai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas masuk ke dalam assalamualaikum ngetok pintu buka pasirah tak jawab sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pas depak ke dalam compon orang Yahudi nikah orang Yahudi nikah kenapa menjelek-jelekkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh cong jak sampai norok Muhammad jariah rengkilah Muhammad jariah penyihir Muhammad jariah dukon jak sampai norok reng Yahudi berbicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah tidak menggubris sama sekali. Beliau hanya tersenyum mendoakan hidayah untuk orang Yahudi ini. Akhirnya ketika orang Yahudi ini bertanya kembali, siapa kamu? Kok mau menjenguk diriku? Saya tidak pernah melihat kamu, saya tidak pernah mendengar suaramu. Ternyata beliau menjawab, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Tekerja dengan Yahudi keburuan. Pas melak ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti Nabi Muhammad, akhirnya orang Yahudi saya keburuan mereka jahat tak senang ke Nabi Muhammad. Akhirnya beliau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah ihsan apa nikah kita berbuat baik kepada orang-orang yang mendolimi kita. Nikah golongan si nomor 2 innallaha ma'al muhsinin. Si nomor 3 adalah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Menabi kula panjenengan tero kancani sar Allah Subhanahu wa taala jadilah di dalam golongannya nomor 3 yaitu wa'lamu ketahuilah wahai orang-orang yang beriman annallaha ma'al muttaqin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Napa takwa nikah? Definisi daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwa an ta'mala bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Al-amal bit-tanzil, orang yang takwa nikah pasti punya 3 ciri ini. Napa saya pertama? Al-amalu bit-tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati Al-Qur'an, melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan pakon salat pakon majer zakat pakon puasa Ramadan apa sah pakon ongke haji bagi yang mampu ongke haji mun bisa umroh pakon sedekah pakon infak pakon hadir majlis pakon azkiran nikah termasuk tanda orang yang saya takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 ciri nomor 2 adalah al-qanaatu bil qalil, menerima semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat yang kita rasakan, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Timin pada sahabat asmanah Abu Kilabah.
Abu Kilabah nikah sahabat saya terkenal sabar, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Abu Kilabah nikah tak andi tanang. Tak andi tanang. Tak andi sokoh. Abu Kilabah nikah tak andi tanang, tak andi sokoh. Tak patai ngeding. Penglihatannya apa? Rabun. Penglihatannya rabun. Keng beliau ne ka andi cila tak bu ambu dari kalimat alhamdulillah. 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 Sampai sahabat saya lain mereka heran ke Abu Kilabah. Ya Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, sampean mak ki asyokor, sampean tak andi tanang, tak andi sokoh, tak patah ngeding, tak patah ngetelah, syukur napa sampean? Tebuna beliau, amma ta'rif, apakah kamu tidak tahu bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah lisan yang basah dengan syukur, lisan yang basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun karena lisan pandai kaki bisa gerak menyebut asma Allah, salawat daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Kilabah ni asyukur daka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kul panjenengan saya lengkap, saya andi tanang, andi sokoh, kopeng ni kaki ngeding, mata bisa ngetelah, patut lebih asyukur daka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, neka golongan saya nomor telo al-muttaqin. Jadi ciri saya pertama mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah. Saya nomor dua qanaah, menerima semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nomor telo adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Kita selalu bersiap-siap untuk pindah ke alam yang lain. Nggak semangken neka termasuk salah satu persiapan. Kulo panjenengan hadir dak kadikul ghafilin berminggu lesoh epaksah. Neka termasuk persiapan untuk menghadapi alam yang lain. Nyangu etunya dengan ketaatan, nyangu etunya dengan amal-amal sebagus, malah nanti mereka terima sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, nikah golongan saya nomor telok. Saya terakhir pasirah golongan saya kancani sareng Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Kula panjenengan pasti mengaku Islam, thank you. KTP Islam. Keng iman sobung IKTP. Iman paneka seoning hanya antara dan kula panjenengan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nah Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui, upgrade iman kalian bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata iman nekah ongka toron, ongka toron, ongka toron. Perbaharui dengan kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, iman aku panjenengan semangken ematurah emekasan tidak terlalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi iman saudara-saudara kita, saudara muslim kita di luar Maturah, luar Indonesia, khususnya semangkin nikah bombardir Gaza, Palestina, iman nikah dipertaruhkan. Alhamdulillah kula panjenengan tidak sampai diuji dengan ujian-ujian seperti itu. Bahkan saya paling semak nikah coba Lumajang, bahkan Lumajang mereka beda gerakan kristenisasi. Napa kristenisasi? Orang paksa masuk ke agama Kristen, beda orang Islam miskin tak andi peste melarat audien, beda pastor datang, ustadz orang Kristen mereka datang kecompon beri sembako, beri beras, gula, minyak, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ternyata goyah iman ring muslim ki purwan. Akhirnya mereka apa? Untuk mendapatkan sembako di minggu, di bulan yang kedua disuruh ambil sendiri ke gereja. Ngereng pak, ngereng ke gereja, sampean ngalak cibi terserah, ngalak apa terserah, beras ngereng, sampean ngalak gula ngereng tak penapa.
Karena iman lemah porop dunya sarang mana iman jual sarang dunya. Alhamdulillah kula panjenengan semangken balik tempat saya aman, saya tentram, iman tak pate uji sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa boleh Palestina semangken? Palestina nikah tebuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Orang saya tak peduli, saya tak perhatian dak kareng muslim saya lainah, laisa minna. Tidak berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan engki tak ngiring jihad Palestina. Keng minimal kula panjenengan doa akhireng muslim. Malaman tereng muslim se Palestina nekah menang, malaman ter Israel nekah ancor. Amin ya rabbal alamin. Karena tebuna Rasulullah ki buruan orang yang tak andi perhatian dak kareng muslim selain laisa minna, tidak berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narmantar Palestina nikah segera menang, keng mun menang nikah para kiamat. Nesra bobi nikah kita kabin. Keng minimal nikah innallaha ma'al mu'minin, Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Beda pertanyaan, kenapa semakin makin kalah Palestina? Padahal Allah bersama orang-orang yang beriman. Nah disitulah saatnya Allah melihat mana golongan yang pro muslim, mana golongan yang kontra muslim. Dima orang saya bela orang muslim, bela Islam, atau golongan saya benci deka Islam. Maramantar kula panjenengan termasuk orang saya cinta deka Islam, orang saya perhatian deka orang muslim saya lainah. Amin ya rabbal alamin. Kita dari semua yang sudah disampaikan Nabi kula panjenengan terroe kancane sara Allah Subhanahu wa taala, masuklah di antara 4 golongan kipuruan. Sepertama innallaha ma'as-sabirin, kula panjenengan bisa ada tireng sabar, ngireng tireng sabar. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Saya nomor 3 adalah innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama orang-orang yang baik. Yang terakhir innallaha ma'al mu'minin, Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Malamantar kul panjenengan termasuk ke dalam 4 golongan kipuruan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma'akulakum, ngaraka orang lebih nanyon sepora sirajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.